Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Kita akan lanjutkan mereact atau sama-sama menonton part 3, yakni silsilah keluarga Capres. Yang terakhir kita akan tonton Pak Anies Baswedan. Ayo kita sama-sama ke videonya. Terakhir kita akan melihat silsilah Anies Baswedan yang berasal dari keturunan Arab dan Sebelum lanjut teman-teman, salam kenal buat yang baru ketemu channel ini. Mohon dukungannya. Oke teman-teman, kita lanjut nonton videonya. pahlawan nasional. Tapi berbeda dari kakeknya yang aktif memperjuangkan hak-hak Tionghoa, ironisnya Sambil Anies ngopi, dalam teman-teman. panggung politik disebut-sebut membiarkan isu SARA berkembang di sekitarnya. Lalu melansir Kompas menyatakan bakal maju dalam pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. Wah, Banyak betul bakal heboh kontroversi. lagi. Nah, mengenai karir Pak politiknya Anies sudah ini. banyak yang tahu. Yang kurang banyak dibahas adalah latar belakang keluarganya yang disebut-sebut sebagai keturunan Arab, hingga ada yang menyebutnya bahwa beliau punya darah kenabian. Benar atau tidak? Mari kita telusuri silsilahnya berikut Oke ini. teman-teman, mari kita dengarkan. Kita mulai dari kakek buyut Pak Anies, biar kita tahu betul apakah ia keturunan Nabi. Bernama Umar bin Muhammad Abdullah, adalah orang Hadrami, etnis Arab, yang menempati wilayah Hadramaut, wilayah di Arab Selatan dan Yaman Timur. Orang-orang Hadrami bermigrasi ke Hindia Belanda sebelum abad ke-20 tanpa membawa istri. Mereka lalu menikahi perempuan setempat, termasuk Umar yang dikaruniai 10 anak. Mereka bertempat tinggal di Banyak Ampel, betul tempat anaknya. berdiam banyak orang Arab. Nah, ini dia. Meski berasal dari Arab, tapi ia adalah non-Sayyid atau tidak tercatat sebagai keturunan Nabi. Nah itu teman-teman ya, Pak Anies tidak punya keturunan Said. Banyak orang yang mengkaitkan. Terjawab sudah ya? Salah satunya adalah Abdurrahman Aswan Baswedan yang lahir tahun 1908. Adalah seorang pahlawan nasional yang mendirikan Persatuan Arab Indonesia atau PAI pada tahun 1934. Organisasi yang menyatukan peranakan Arab di Indonesia. Karena kala itu, di kelompok keturunan Arab terjadi perpecahan antara orang Arab yang tidak bercampur kawin dengan penduduk setempat Mohon yang dukungannya menganggap diri teman-teman. mereka eksklusif, menganggap Arab Subscribe. adalah rumah mereka, sedangkan Indonesia adalah tempat singgah saja. Dan yang telah bercampur dengan penduduk setempat, termasuk keturunannya yang menganggap rumah mereka adalah Indonesia. Dengan organisasi PAI, ia ingin membangkitkan nasionalisme, serta mengubah segala kebiasaan orang Arab Indonesia, seperti penggunaan pakaian ala Timur Tengah diganti dengan pakaian budaya Indonesia. Tak hanya untuk keturunan Arab, Baswedan juga aktif memperjuangkan hak-hak keturunan Tionghoa, seperti dalam pengurusan surat-surat yang seringkali diperumit kala itu. Juga menyarankan untuk tidak ada lagi keharusan berganti nama bagi keturunan Tionghoa. Ya zaman itu dulu berarti waktu mereka zaman Pak mempertahankan budaya nenek moyang Harto. mereka. Karirnya di pemerintahan juga bagus. Anggota Dewan Pertimbangan Pusat pada masa pendudukan Jepang. Wakil Menteri Penerangan Kabinet Syahrir III tahun 1946, anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, 1946. anggota DPR, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Majelis Konstitusi tahun 1955. Beliau juga adalah anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan turut aktif Jadi ingat menyusun Undang-Undang pelajaran Dasar sejarah dulu 1945. teman-teman. Beliau ikut Abdurrahman dalam perjuangan Aswad kemerdekaan secara Baswedan. politik. Baswedan pada tahun 1947 diutus oleh Soekarno ke Kairo untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari Mesir dan Liga Arab. Tahun 1948 menikah dengan perempuan bernama Syaihun, namun meninggal 2 tahun kemudian karena malaria. Banyak Setelah betul itu, anaknya ia itu tadi menikah teman. dengan Barkan 11. Tulis tahun 1950 dan dikaruniai 11 anak. 2 diantaranya bernama Rashid Baswedan dan Salim Baswedan. Salim Baswedan adalah ayah dari Novel Baswedan, mantan penyidik KPK yang pernah disiram air panas. Sedangkan Rashid Baswedan adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan wakil rektor Universitas. Oh gitu tadi teman-teman ya. Kita semua tahu
Itu Novel Baswedan itu dulu disiram air sip. Oke, lanjut teman-teman. Islam Indonesia. Menikah dengan Ali Rasid, dosen Universitas Negeri Yogyakarta dan Ketua Umum DPW Wanita Islam Daerah Istimewa Yogyakarta selama 3 periode. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai 4 anak, Anies Baswedan, almarhumah Khalifah Baswedan, almarhum Ridwan Baswedan, dan Abdillah Meninggal Baswedan. semua. Yang artinya, Novel Baswedan adalah saudara sepupu dari Anies Baswedan dari keturunan ayah. Nah, itu tadi teman-teman. Berarti Pak Anies sama Novel Baswedan sepupu dari pihak ayah. Lahir dengan nama Anies Rashid Baswedan tanggal 7 Mei 1969. Oh, ini nama lengkapnya Pak Anies. Pak Anies adalah Anies lulusan Rashid Fakultas Baswedan. Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Mendapat gelar Master of Administration dari University of Maryland School of Public Policy dan PhD dalam ilmu politik dari Northern Illinois University. Mantan Rektor Universitas Paramadina, lalu menjadi Gubernur DKI periode 2017 dan berhenti setahun kemudian karena mengikuti bursa pemilihan presiden. Lalu menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Jokowi tahun 2014. Sebelum digantikan pada tahun 2016 saat terjadi perombakan Kabinet Kerja Jokowi. Tahun 1996 ia menikah dengan Ferry Farhati Ganis, sarjana psikologi lulusan Universitas Gadjah Mada dan master dalam parenting education dari Northern Illinois University. Dari pernikahan ini, Pak Anies dan Bu Ferry dikaruniai 4 anak. Anak pertama adalah Mutiara Anissa Baswedan. Nah, ini anak pertamanya Mutiara Anissa Baswedan, lulusan Fakultas Hukum UI yang pernah ikut ajang National Model United Nations. Pernah menjadi finalis Duta Muda ASEAN Indonesia tahun 2018 dan kini bekerja di Assegaf Hamzah & Partner, firma hukum yang ada di Jakarta Selatan. Tanggal 29 Juli 2022, Mutiara menikah dengan Ali Saleh Al-Huraibi. Kayaknya Arab juga ini. Fakultas Kedokteran UI. Al-Huraibi. Bertemu dengan Mutiara di kantin kampus, berkenalan dan dekat tanpa mengetahui perempuan yang didekatinya adalah anak Pak Anies. Seorang dokter yang menggenggam erat tangan Pak Anies saat melakukan ijab kabul menggunakan bahasa Arab. Itu karena sama-sama ia juga merupakan keturunan Arab dan lahir dari keluarga yang rata-rata berprofesi sebagai dokter. Anak kedua Pak Anies yang juga adalah adik dari Mutiara bernama Mikhail Azizi Baswedan. Sosok remaja yang sederhana, berkuliah di Fakultas Ekonomi UGM setelah lulus dari SMA di India tahun 2018 silam. Ini kayaknya pemain basket menjalani yang nomor 3. harinya seperti kebanyakan remaja lainnya, bermain musik dan nongkrong. Kelahiran April tahun 2000 silam, Mikhail pernah mencuri perhatian setelah menjadi khatib sholat Idul Adha tahun 2021 pernah silam. Viral itu. Anak ketiga Pak Anies bernama Kaisar Hakam Baswedan, kelahiran 2008 yang aktif menjadi pebasket di sekolahnya, Ini calon pebasket Madrasah Pembangunan Jakarta, Indonesia, dan sering mengikuti turnamen tingkat sekolah dan sering pula juara. Sedangkan anak bungsu Pak Anies, Ismail Hakim Baswedan, adalah seorang atlet sepak bola yang pernah memperkuat Java Soccer Academy saat bertanding di Indonesia Junior League Under 11. Gaya bocah kelahiran 2009 ini terlihat sangat. Itu tadi anak-anaknya Pak Anies, teman-teman. Sebelum lanjut, saya kembali mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Datar saat berhasil mencetak gol ke gawang lawan kala itu menjadi daya tarik tersendiri. Gaya pengasuhan Anies dan istrinya memang bertumpu pada komunikasi, meluangkan waktu dan beradaptasi dengan masa tumbuh kembang anaknya. 5. Ini menarik ya, karena tiap anaknya itu berhasil di bidang masing-masing. Ini mungkin sudah jadi kebiasaan turun-temurun dari ayah dan kakek Pak Anies yang mementingkan pendidikan serta menjadi pelopor keterbukaan dan toleransi. Semoga pendukungnya juga penuh toleransi ya. Oke teman-teman, kita sudah nonton tadi videonya. Apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kita akan ketemu lagi di next
video reaksi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.